Oke, nah mungkin untuk materi hari ini yang mau sharingkan adalah bagaimana caranya kita memenangkan kompetisi khususnya dalam hiring proses. Nah, kenapa aku bilangnya ini sebuah kompetisi? Karena nggak bohong bahwa hiring proses tuh saat ini banyak banget namanya orang-orang yang kita lagi berlomba-lomba cari kerja. Kalau kita ngomongin lulusan aja per tahun ada banyak banget. Nah, tujuan sharing ini adalah membantu teman-teman untuk memenangkan kompetisi ini dengan ibaratnya memiliki pengetahuan atau mengetahui tips and trick lebih banyak dari teman-teman yang lain. Kurang lebih begitu kali ya. Oke, nah mungkin aku juga nanti kalau barangkali ada teman-teman yang mungkin ada nih pengalaman yang mau diceritakan atau di-sharing-kan, kita sama-sama belajar bareng atau sharing bareng ya, ngomong di sini terutama untuk materi hari ini nih, winning the competition. Oke. Nah, mungkin aku perkenalan diri dulu. Aku Maitri Angelina, saat ini aku rekrutmen spesialis di Tokopedia, kayak gitu. Nah, tadi aku juga dengar dari Salsa, karena ini kelasnya ada beberapa kelas ya ternyata ya. Nah, boleh tahu dong mungkin teman-teman juga, misalnya namanya siapa dan kemarin ikutnya kelas apa gitu. Berarti kan ibaratnya kalau kelasnya apa kan rencana posisi yang dituju kan akan dekat dengan kelas itu. Boleh dong mungkin beberapa sharing dulu nih, sebelumnya kalian ikutnya kelas apa, kayak gitu. Ada yang mau ngomong juga boleh, atau yang mau di chat juga nggak apa-apa. Atau aku tembak aja gitu biasanya. Aku boleh deh Kak, tapi Ya, maaf ya nggak nyalain kamera Kak, soalnya internetnya lagi jelek. ya nggak apa-apa. Aku juga ini apa resolusi kamera nggak begitu baik, itu ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting Oke, keinginan belajar kita baik. Gimana? oke. Halo semuanya, halo Kak Metri, Kak Salsa, thank you banget untuk kesempatannya hari ini. Jadi nama aku Lita, mahasiswa ilmu komunikasi dari UNER, sekarang semester 6. Kemarin ikut kelasnya Jobhan yang content writing. Jadi Oke. emang ingin meniti karir nggak jauh dari situ sih Kak. Oke, Gitu. jadi memang mungkin di content writing gitu-gitu ya, atau copywriting yang Ya, penulisan ya, gitu ya. yes. Oke. Ada lagi kah selain Lita yang mau sharing nih dari kelas apa? Berarti aku tahu tadi kan Lita dan ya, Fuad juga ini ya di konten ya. Mungkin kalau yang Cut Alima nih, kemarin kamu ikutnya kelas apa nih kalau boleh tahu? Halo, Kakak suara saya terdengar. Hmm. Oh iya, Terdengar kok, terdengar. oh iya. Selamat malam Kak Mitri, Kak Salsa, dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan saya Alima. Saya sekarang mahasiswi semester 8, jurusan Gizi Kesehatan di UGM. Dan saya kemarin di Jobhan Academy ini ikut kelas content writing juga. Oke, rata-rata content writing ya? Ada kelas lain mungkin juga? Atau rata-rata memang yang kali ini khusus content writing? Aku boleh cerita mungkin ya Kak, selain itu. Boleh, boleh. Boleh ya? Silakan. Oke. Halo, nama aku Aditya. Aku kemarin ikut kelas UX Researcher sama copywriter. Kalau untuk copywriter aku ambil karena pengen belajar hal baru aja. Kalau UX Researcher aku ambil karena emang mau ambil pekerjaan di situ sih. Dan kebetulan kemarin habis aplikasi tips dari kelasnya terus udah lolos. Wah, ya kalau udah lolos ya mungkin Aditya ya. Oke, oke. Berarti ada dari UX juga dan juga dari content writing ya. Nah, mungkin thank you nih teman-teman. Mungkin yang kenalan, yang lain juga yang masih malu-malu nggak apa-apa ya. Pokoknya aku anggapnya ada 2 kelas itu gitu ya. Betul nggak salah satu ada kelas lain nih? Ini ada kelas lain kok Kak, ada sosmed juga kayak gitu. Oke, jadi Macam-macam ada kok Kak. macam-macam ya. Oke, oke. Ya. Jadi menarik banget ya sebenarnya materi job hati ini, terutama di kondisi ya sebenarnya kita nggak bisa kemana-mana, tapi bisa ikut kelas-kelas kayak gini ya, bisa belajar hal baru, bisa nambah keahlian baru. Nah tadi mungkin dari aku udah kenalan, mungkin aku juga udah kenal beberapa dari teman-teman juga. Nah mungkin aku mau sharing sedikit sebenarnya tentang perusahaan aku juga. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang tertarik juga gitu, pesan sponsor gitu ya. Siapa tahu mau tertarik apply gitu misalnya. Nah jadi mungkin sedikit kayak Tokopedia itu apa sih? Nah, Tokopedia kita didirikan tahun 2009. Saat ini kita sebuah tech company. Jadi kenapa tech company? Karena kita nggak lagi cuma e-commerce aja. Jadi ada jual beli barang fisik, tapi udah mulai ada misalnya pembayaran atau mungkin melakukan apa investasi juga sudah bisa dilakukan di sana dan juga masih banyak lagi. Nah, visi Tokopedia sendiri adalah build a super ecosystem di mana setiap orang bisa memulai dan juga discover, menemukan
segala apapun gitu ya. Jadi kayak selalu ada, selalu bisa, kayak temanya yang ada di bulan-bulan ini. Nah, untuk misi Tokopedia sendiri adalah democratize commerce through technology. Jadi gimana caranya setiap orang punya kesempatan yang sama melalui teknologi. Mungkin kayak apa yang kita alami sekarang gitu ya, karena mungkin ada Zoom, ada internet, mungkin aku lihat tadi teman-teman ada yang dari Surabaya juga gitu kan ya, mungkin dari berbagai daerah, tapi karena adanya teknologi kita semua bisa punya kesempatan yang sama untuk dapat informasi yang sama, kayak gitu. Nah, 3D Tokopedia sendiri kita tuh fokus on consumer, growth mindset, dan juga make it happen, make it better. Nah, itu sedikit tentang Tokopedia. Saat ini kita punya lebih dari 4.500 nakama, di dalamnya udah ada 100 juta active user monthly, dan juga kita saat ini sudah ada di berbagai distrik di Indonesia, sudah punya lebih dari 350 juta varian produk, ada 9,4 juta merchant di dalamnya, dan yang paling menyenangkan di sana adalah 86,5%-nya adalah first time entrepreneur, atau orang yang mulai pertama kali bisnis itu ada sebanyak ini gitu. Nah, di sini semangat yang aku mau ambil adalah jangan pernah takut buat memulai, karena siapa aja bisa jadi mengejar apa yang mereka mau, termasuk menjadi entrepreneur gitu ya. Siapa tahu ada yang tertarik juga nih jadi entrepreneur. Kayak saat ini kita ada di masa yang ibaratnya mendukung banget nih segala sesuatunya untuk kita memulai banyak hal. Oke. Nah, mungkin untuk materinya sendiri, kita mulai ya. Berarti ini sekarang lebih ke arah gimana nih caranya kita winning di competition-nya. Menurut aku sebelum aku masuk kayak kita perlu membuat CV yang baik, gimana interview yang baik, mungkin aku akan sharing dulu terkait prepare for the competition. Jadi kita harus ada namanya prepare dulu sebelum kita melangkah gitu ya. Kalau kata-kata yang aku suka dari sini adalah if you are fail to plan, you are planning to fail. Maksudnya adalah kalau kita gagal membuat sebuah perencanaan, sebenarnya kita lagi merancang kegagalan kita. Nah, contohnya kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin ada yang bisa mungkin ngendarain motor, atau mungkin ada yang bisa ngendarain mobil, atau mungkin ya kalau nggak naik Grab gitu ya kadang-kadang ya. Nah, bayangin kalian misalnya naik motor gitu ya, naik motor tapi kalian nggak tahu tujuannya kemana nih teman-teman. Nah, jadi kalian muter-muter aja tuh, pokoknya mau naik motor aja gitu. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi kalau kondisinya seperti itu? Nah, kalau kondisinya seperti itu, menurut aku, pertama kalian akan capek, karena jadi nggak ada tujuan gitu ya, apalagi mungkin di Indonesia yang sekarang di mana-mana udah mulai macet ya, biarpun PSBB katanya tingkat kemacetan sudah meningkat gitu ya. Kalian pasti akan capek karena ibaratnya terus, ibaratnya muter-muter aja, dan yang kedua, secara ininya juga apa ya, secara bahan bakarnya juga akan habis. Nah, sama kayak misalnya proses hiring. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, kalau kita nggak pernah tahu tujuan kita kemana, proses hiring akan memakan waktu, membuat kalian lelah, atau bahkan jadinya menyebabkan secara emosi pun capek, kayak gitu. Karena menurut aku, biarpun aku ibaratnya ini, waktu aku menjalankan proses hiring, itu rasanya nggak enak gitu, capek gitu, banyak banget yang harus di-prepare. Untung sekarang udah bisa online, cuman dulu kan kayak harus ke kantor yang inilah, harus ke kantornya lah, interview lah, psikotes, banyak banget gitu. Nah, menurut aku sebelum kita masuk ke sana, makanya penting banget untuk kita prepare. Nah, cara prepare-nya yang pertama apa sih? Yang pertama menurut aku adalah find your vision, atau tentukan tujuannya. Tujuannya ini apa sih? Tujuan pekerjaannya, tujuan karirnya gitu kali ya. Tujuannya ke depannya kalian mau kayak gimana, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mungkin ada dua istilah ya, mungkin ada karir dan juga job. Menurut aku, kalau kita mau menemukan visi kita, sebaiknya kita fokus pada karir, bukan sekedar tentang job aja nih. Nah, kenapa sih seperti itu? Jadi mungkin hal yang mau aku sharing ke teman-teman, aku berharap nih kayak teman-teman waktu ibaratnya mulai memplanning cari kerjanya di mana, itu nggak sekedar yang penting dapat pekerjaan, atau misalnya, oh saya pengen jadi seorang, misalnya ya mau jadi HR gitu dulu aku. Nah, tapi setelah punya dapat SR, aku mau kemana? Itu harus dipikirkan sebenarnya dari sekarang gitu. Jadi kalian udah one step ahead gitu dibanding yang lain. Jadi kalau yang lain mulai pas udah masuk, udah kerja, baru mikir mau kemana ya. Nah, kalian mulai bahkan dari sejak mencari kerja. Kenapa? Jadi kalian tahu sebetulnya yang kalian inginkan tuh apa sih, yang kira-kira yang work buat kalian tuh yang mana gitu, yang paling sesuai gitu kira-kira buat kalian. Jadi menurut aku penting banget kita fokus dengan karirnya tuh seperti apa gitu. Makanya aku sebenar-benar ini sih appreciate teman-teman di sini, kenapa? Karena kalian nggak cuman fokus ibaratnya
pokoknya dapat pekerjaan, tapi kalian meningkatkan skill kalian, meningkatkan semuanya untuk bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Nah, itu udah one step ahead lah sebenarnya waktu kalian melakukan hal-hal tersebut. Kayak gitu. Nah, mungkin kadang-kadang banyak yang bilang sama aku, oh gampang sebetulnya kalau ngomong tentukan visi, tentukan karir. Masalahnya susah menemukannya. Banyak yang bilang kayak gitu kali ya. To be honest, betul gitu. Nggak ada jalan instannya gitu ya untuk menemukan karir kita mau kemana. Ibaratnya nggak ada jalan instan gitu. Nggak kayak mungkin kita mau cari apa ya GPS gitu ya. Kalau kalau misalnya mau cari tujuan kan sekarang enak ya, ada GPS gitu. Kira-kira kita mau kemana. Nah kalau sekarang nggak ada gitu. Kalau karir nggak kayak gitu. Nah cuman di sini aku mau sharing tools apa sih kira-kira yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan apa sih yang paling work best buat kalian atau yang paling sesuai buat kalian gitu ya. Nah, di sini yang paling aku sering gunakan adalah dua ini, yaitu SWOT dan juga Ikigai. Nah, mungkin mau share yang SWOT dulu kali ya. Udah pada tahu kali ya rata-rata tentang SWOT. SWOT ini berbicara tentang strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah refleksi gitu. Bukan refleksi pemijatan ya teman-teman maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah kita mungkin ambil waktu untuk cari tahu tentang diri kalian. Untuk mengenali diri kalian lebih lagi dengan SWOT ini. Jadi kalian cari tahu apa sih strength kalian, apa sih kekuatannya kalian gitu. Misalnya apa sih kekuatannya seorang salsa misalnya ya. Kamu tuh kuatnya di mana sih? Oh, kamu suka nih waktu sering ngomong sama orang lain, membangun relasi sama orang lain. Itu adalah ibaratnya SWOT kamu gitu. Nah, boleh tuh jadi sambil kalian merenung sebenarnya tempat kayak apa sih yang kalian suka, kalian bisa tuh tulis gitu ya. Ini kalau kalian masih bingung gitu ya, gimana nih menentukan karir aku gitu. Nah, yang kedua, menurut aku, selain strength, kita juga perlu untuk mencari tahu weakness kita. Misalnya ya, weakness-nya itu kita nggak suka banget sama sesuatu yang misalnya benar-benar soal angka gitu ya. Pokoknya, aduh paling nggak bisa deh kalau angka-angkaan yang banyak banget. Nah, itu weakness tuh. Kalian bisa cari tahu nih, kira-kira ini tuh weakness yang masih bisa ditolerir, maksudnya ya udah berarti harus ditingkatkan di sana, misalnya ikut skill atau apa, itu yang kalian nggak terlalu happy. Nah, itu perlu kalian cari tahu juga. Jadi kalau waktu, oh kayaknya kalau aku tuh lebih suka yang ini nih, ibaratnya yang misalnya yang lebih suka yang praktek gitu dibanding harus misalnya administrasi. Nah, itu kalian boleh coba cari tahu tuh kira-kira yang mana yang work best buat kalian gitu. Terus opportunity. Nah, opportunity juga kira-kira cari sebenarnya saat ini lowongan pekerjaannya tuh lagi berapa banyak gitu ya. Kira-kira ada opportunity apa sih gitu. Kira-kira kalau aku pengen ini nih kesempatan belajarnya banyak nggak sih? Kayak mungkin ya content writer. Wah, kalian lihat nih, oh content writer nih saat ini lagi digemari banget gitu ya. Atau mungkin tadi UX writer tuh kan juga lagi booming ya belakangan gitu. Semua tempat butuh itu gitu. Nah, kalian udah lihat tuh, dan ini lowongannya juga banyak. Nah, itu bicara soal opportunity gitu. Kalian boleh cari tahu masing-masing gitu ya. Terus yang terakhir menurut aku treat. Treat itu bicara soal kira-kira apa ya, halangannya, tantangannya gitu kali. Jadi kayak contohnya ya, kayak sekarang tuh lagi corona nih, berarti ada perubahan dari cara hiring-nya gitu kan ya. Dari tadi dulu mungkin kita semuanya dilakukan tatap muka, interview dilakukan tatap muka, kalau sekarang tuh rasanya secara telepon atau bahkan video call. Nah, itu sebenarnya ada positif negatifnya lah ya menurut aku, interview dengan ketemu langsung dan juga video call atau telepon gitu. Jadi boleh tuh kalian bikin dulu SWOT-nya tuh seperti apa, nanti kalian temukan kira-kira intinya satu kalimat tentang kalian tuh orang yang seperti apa sih, kayak gitu. Nah, kalau kalian masih bingung gitu, misalnya kayak nggak tahu nih kadang strength-nya apa, nah bisa juga kita tanya sama significant others. Nah, tapi significant others di sini adalah orang-orang yang bisa kalian percaya. Misalnya kalian tanya sama sahabat kalian, atau mungkin sama keluarga kalian, menurut mereka SWOT kalian tuh apa sih, gitu. Nah, menurut aku itu bisa membantu kita untuk kira-kira lumayan mencari tahu terkait diri kalian gitu ya, terkait karirnya tuh kalian mau kemana sih, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu biasanya Ikigai gitu. Nah, Ikigai itu apa sih? Jadi katanya Ikigai adalah konsep yang yang ditemukan di Jepang terkait tentang menemukan reason dari kita tuh bekerja karena apa sih, kayak gitu. Nah, ini aku kenapa sih ambilnya dari Jepang gitu ya, karena memang menurut aku kalau kita ngomongin etos kerja yang saat ini dinilai paling baik itu memang dari Jepang gitu, makanya ada yang Ikigai ini gitu. Nah, Ikigai itu apa sih?
Nah, teman-teman ada yang pernah melihat ini? Pernah melihat diagram ini sebelumnya? Jadi, menurut aku, kecenderungan orang itu selalu merasa bahwa purpose itu bicara soal kita melakukan apa yang kita suka, kita jago dalam hal tersebut, kita dibayar untuk hal itu, dan itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Rasanya tuh purpose tuh harus seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi ternyata waktu aku baca bukunya, ini tuh nggak bicara soal, ini tuh bukan purpose, teman-teman. Ternyata ini adalah purpose, apa ya, jadi ini bukan ikigai, ini bukan ikigai, tapi purpose diagram. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau menurut aku, kayak ini tuh sesuatu yang seolah-olah sulit gak sih didapatkan gitu. Yang kayaknya tuh kalian tuh mesti semuanya kalian harus suka, sekalian tuh harus dibayar, ibaratnya paycheck juga oke gitu ya, dibutuhkan dan kalian jago di sana. Nah, masalahnya menurut aku ternyata ini tuh sulit gitu ditemukan, yang malah kalau misalnya kalian sadar sebenarnya enggak, sebagian besar orang tuh kadang merasa mereka tidak mengerjakan purpose mereka. Jadi sebagian orang merasa kayaknya belum menemukan purpose mereka. Nah, itu juga yang kadang membuat orang-orang mengalami yang namanya tuh quarter life crisis katanya ya. Sekarang kan lagi booming ya teman-teman kalau dengar quarter life crisis. Nah, sebenarnya ikigai itu nggak berbicara soal ini. Katanya ikigai sendiri adalah artinya menemukan kayak menemukan makna dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi misalnya ikigai itu kita bicara soal menemukan makna ibaratnya dari values kita, lalu menemukan makna dari hobi dan interest kita, terus juga dari ibaratnya dari misalnya relation dengan orang lain gitu. Jadi kayak menemukan makna dalam pekerjaan. Nah, malah menurut aku penting banget punya kita kayak selalu bisa menemukan makna, menemukan dampak kita perlu ada di sini itu kenapa. Karena yang namanya kerja, menurut aku suatu saat ya, misalnya teman-teman nanti udah mulai kerja, udah mulai berkarir, belum tentu semuanya selalu indah, teman-teman. Jadi nggak selalu, sekalipun kalian menjalankan itu tuh ibaratnya, aduh pokoknya ini passion aku banget. Belum tentu waktu kalian menjalankan passion, semuanya pasti indah, semuanya pasti berhasil, semuanya nggak ada tantangan. Yang namanya hidup itu pasti ada tantangan, ada hal-hal yang nggak enak, atau mungkin ada hal yang kadang susah gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang banyak orang yang memutuskan untuk berhenti waktu mereka merasa, kok ini nggak berjalan sesuai yang mereka mau. Tapi memang betul banget, jadi katanya musuh paling besar dari kita menemukan perjalanan purpose kita adalah ekspektasi sebenarnya. Waktu sesuatu yang terjadi tidak sesuai ekspektasi kita, di situ kita mulai meragukan ini benar-benar purpose kita atau enggak. Nah, makanya menurut aku ini penting banget di sini. Jadi mungkin setelah kalian nemuin strength, weakness, opportunity, and threat-nya, dan kalian menjalani, belum tentu semuanya selalu baik-baik aja, tapi waktu kalian merasa menjalani, kalian masih punya impact di sana, masih punya dampak, bisa bantu banyak orang, jangan-jangan emang di sana. Hanya saat ini kayak rodanya ada di bawah aja. Gitu kali ya. Itu sedikit kira-kira tentang purpose nih teman-teman. Jadi kalau siapa tahu teman-teman ada yang mulai ragu, ini bener gak ya, segala macam. Nah itu pokoknya jangan menyerah gitu. Jangan-jangan rodanya aja yang lagi di bawah. Oke. Nah, tadi udah tuh ya, kayak find your vision gitu ya. Sebenarnya kenapa sih aku nggak tanya lebih detail di sini, karena menurut aku itu perjalanan personal gitu ya. Jadi kalian boleh tuh di rumah, lakukan, kalian bikin, dan percaya deh, semuanya tuh pasti ya ketemu gitu benang merahnya. Jadi selama ini kadang kita nggak pernah diem dulu buat cari benang merahnya gitu. Nah, yang kedua, setelah kita udah temuin purpose-nya, menurut aku yang paling penting adalah kita memahami battlefield-nya. Kita memahami hiring prosesnya tuh kayak gimana gitu kali ya. Nah, di sini apa sih caranya? Yang pertama menurut aku adalah kita kenali dulu diri kita. Ini balik lagi, menurut aku penting banget untuk kita menemukan strength, weakness, opportunity, dan threat kita. Kenapa? Nah, kalau sekarang ini fungsinya gini, misalnya teman-teman pengen jadi content writer tadi ya. Pengen jadi content writer, kalian udah dapat nih mungkin feedback dari mentornya, strength-nya apa yang masih perlu ditingkatin, opportunity dan threat-nya seperti apa. Nah, di situ kalian bisa ibaratnya yang strength-nya bisa dipakai, dijual gitu ya, waktu misalnya bikin CV, atau mungkin pas interview. Nah, tapi weakness-nya bisa ditingkatkan gitu. Misalnya kalian merasa, oh, kadang masih suka ini nih, masih suka salah di mana. Nah, kalian bisa tuh latihan lagi, belajar lagi, terus upgrade diri kalian di weakness-nya gitu. Makanya penting untuk kayak mengenali diri kita juga. Nah, yang kedua, menurut aku paling penting untuk kita mengetahui
ibaratnya potensi masing-masing kali ya. Jadi maka kenapa juga menurut aku ini penting, karena kecenderungannya terkadang kita tuh cenderung compare sama orang lain. Nah, waktu kita merasa, oh orang lain kok lebih jago ini dari kita, kadang-kadang itu membuat kita merasa bahwa kita tidak lebih baik dari seseorang. Jadi misalnya nih, kalian content writer yang bagus gitu, misalnya kalian bisa bikin kalimat yang bagus, tapi waktu kalian lihat orang lain lebih bagus, misalnya kalian merasa orang lain lebih bagus, kalian kadang merasa, kayaknya aku nggak sejago itu deh. Kadang jadi itu tuh, jeleknya tuh di situ. Nah, waktu kita udah mikir seperti itu, biasanya itu akan menurunkan confidence kalian atau self-worth kalian, terutama dalam hiring proses ini. Nah, bahayanya apa sih? Bahayanya kalian akan sedih, akan merasa kayaknya kok ini nggak adil, lalala gitu. Dan itu malah malah membuat kalian jadinya nggak ini, maksudnya malah jadi kurang bisa kayak bangkit lagi gitu ya. Jadi penting untuk nggak usah compare, karena percaya aja, fokus sama apa yang ada spot kalian, potensi kalian apa, kalaupun memang masih ada yang perlu ditingkatkan, ya tingkatkan aja gitu. Kenapa enggak gitu, nggak apa-apa kok, kalau manusia itu selalu pasti punya kekurangan gitu kan ya. Kalau udah nggak punya kekurangan, mungkin kita udah nggak ada di dunia ini lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kalaupun emang ada weakness-nya, tinggal jalanin aja, belajar aja kok. Nggak apa-apa untuk menerima weakness kita. Menurut aku itu penting banget sih. Malah percaya deh, waktu kalian dari titik ini udah mulai belajar buat mau menerima weakness, mau mengubah weakness, ke depannya kalian akan jadi orang yang punya persistensi kali ya. Karena mungkin zaman tuh selalu berubah gitu kan. Kayak dulu ada nggak sih, kayak mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi, 20 tahun lalu, mungkin nggak ada pekerjaan yang namanya UX researcher, ya kan ya. Tapi lihat deh perkembangan zaman terus jadinya ada gitu. Nah, makanya sebenarnya punya semangat buat untuk mau belajar, selalu mau ya ibaratnya menerima weakness kita, itu bikin kita akan terus kompetitif gitu, bahkan di seluruh ibaratnya kemajuan zaman, waktu kita terus mau coba segala macam. Itu ibaratnya kalau di tempat kita tuh kayak punya growth mindset kali ya. Jadi orang-orang yang mau diubah. Nah, growth mindset itu nggak bicara cuman, oh kita tuh senang belajar. Nah, katanya growth mindset itu juga bicara terkait kita mau melihat diri kita, kelemahan kita, dan mau mengubah itu gitu ya. Jadi menurut aku penting banget kita nggak compare, karena setiap kita berharga, bukan berarti kalau seseorang dapat kerja lebih dulu dari kita, dia jauh lebih baik dari kita. Bisa jadi rezekinya dia di sana, rezeki kita di tempat lain, gitu kali ya mikirnya. Menurut aku itu penting, biar kita nggak beban gitu nyari kerja. Karena kalau waktu kalian beban, biasanya sebenarnya waktu interview tuh kelihatan teman-teman, jadi auranya agak beda gitu, gimana ya? Pembawaannya agak beda. Nah itu biasanya malah menurunkan successful kita, waktu aura kita tuh negatif dari awal. Nah itu yang tentang understand yourself. Yang kedua, knowing your dream company gitu. Jadi menurut aku list down dulu company mana aja yang mau kalian pilih. Jadi kan jangan langsung kayak misalnya ngirim CV ke semua company gitu. Biasanya malah kalian jadi bingung gitu. Maksudnya jadi bingung sendiri gitu. Dia udah apply kemana aja ya. Nah jadi menurut aku penting juga kita list down dulu. Setelah di list down, cari informasi terkait company tersebut. Jadi cari tahu nih tentang company-nya tuh seperti apa, visi misinya apa, 3DNA-nya apa. Makanya tadi mungkin aku sharing juga terkait visi misi dan 3DNA. Jadi kadang kalau job seeker kan fokusnya lebih banyak nyarinya itu salary-nya berapa gitu ya. Kadang ya, aku juga gitu soalnya dulu kan ya. Benefitnya apa? Nah, sebenarnya selain itu, kalian juga perlu cari tahu visi misi dan juga 3D DNA-nya. Kenapa? Biasanya perusahaan akan cari karyawan yang sesuai dengan visi misi dan DNA-nya gitu. Dia pasti cari karyawan yang mau sama-sama bikin impact gitu kalau di Tokopedia. Biasanya pertanyaan yang kita tanya, kenapa sih tertarik ke Tokopedia? Itu sebenarnya mau lihat, ini visi misinya sama nggak sih? Gitu kadang-kadang. Dan yang tadi, kita pasti cari karyawan yang DNA-nya mirip. DNA-nya, kalau di Tokopedia berarti DNA-nya itu adalah orang-orang yang punya growth mindset. Orang-orang yang mau untuk belajar terus, orang-orang yang nggak pernah merasa cukup. Jadi itu penting banget buat kita sampai umur apapun, jangan pernah merasa cukup belajar kali ya. Maksudnya kalau misalnya hidup ya selalu merasa cukup penting gitu ya. Tapi kalau belajar jangan pernah merasa cukup gitu. Karena terus ada ilmu baru biar kita terus kompetitif terutama dalam karir journey ini gitu. Nah, habis itu ya ibaratnya kayak gitu penting buat gather information dan menurut aku juga penting buat make a priority. Sebenarnya kalau kalian catat juga perusahaannya kan kalian ingat gitu ya udah pernah di mana aja.
kalau keterima ya udah bagus gitu ya, tapi kalau belum pun kalian bisa untuk yang bisa lihat nih, ini tuh nggak kenapa kemarin enggaknya kenapa ya, biar next-nya kalian bisa prepare lebih baik gitu sih kira-kira menurut aku ya, dan kalian jadinya belajar juga experience-nya tuh gimana sih. Tapi penting juga untuk make a priority, kenapa? Karena misalnya kalian ngelis down-nya ada 20 atau 30, takutnya kalian capek gitu. Jadi make a priority dulu, dan takutnya nih misalnya kalian udah keterima di perusahaan ke-10, tapi kalian sebenarnya pengennya perusahaan ke-11 gitu. Misalnya gitu kali ya. Jadi kalian bisa ini juga lah ya, maksudnya bisa mikirin juga nih kira-kira mau di perusahaan yang mana ya. Dan selain penting buat kita mengetahui company tersebut, bukan cuman supaya ibaratnya kita sesuai 3DNA-nya, tapi supaya itu sesuai atau tidak dengan teman-teman nih teman-teman. Jadi jangan lupa, sekalipun perusahaan butuh sekalipun kalian butuh pekerjaan, perusahaan juga butuh kalian gitu. Jadi ibaratnya dibanding kita merasa kayak, aduh kita tuh juga bisa memilih gitu, keren ya, seolah-olah kita bisa memilih perusahaan mana nih yang cocok buat kita. Nah itu kita lihat dari ibaratnya 3DNA-nya cocok atau enggak. Ini tuh sesuai nggak sih sama nilai-nilainya kalian, karirnya bagus atau enggak. Menurut aku ya sebenarnya selain salary, kalian harus lihat juga jenjang karirnya. Jadi misalnya kalau kalian udah tahu kan ya, kayak karir kalian misalnya 5 tahun ke depan pengen jadi apa nih, kalian cari perusahaan yang sejalan dengan planning awal kalian atau visi awal kalian. Nah, menurut aku ini penting banget, kenapa? Biasanya udah pasti perusahaan carinya 3 hal itu. Jadi di beberapa perusahaan pasti nyarinya kayak gitu. Kita cari anak-anak yang punya semangat yang sama. Gitu. Jadi penting tuh menurut aku, ya ibaratnya kalian setidaknya udah excel HR interview lah kalau kalian tahu 3DNA visi misinya. Oke, itu yang terkait understand your battlefield ya. Nah, step yang ketiga, menurut aku yang pasti selalu harus dilakukan adalah keep practicing dan juga upgrade yourself. Nah, upgrade yourself-nya itu apa sih? Yang pertama, prepare a great curriculum vitae. Nah, ini juga kan yang tujuan kita mungkin datang ke sini, mungkin sharing-sharing di sini, sebenarnya mungkin sama-sama mau sharing CV yang seperti apa sih yang kira-kira bisa membantu kita memenangkan kompetisi khususnya di hiring proses. Nah, yang kedua, practice interview. Jadi latihan nih, melatih kemampuan interview kita. Dan yang paling penting adalah sharpen your kompetensi. Jadi terus belajar lagi tentang diri kalian gitu. Jadi sekalipun kalian punya kurikulum vitae yang terbaik, tahu tips and trick interview yang terbaik, tapi kalau nggak punya skill-nya kan kadang susah ya. Jadi tetap nih harus terus belajar. Makanya aku bilang belajar itu adalah learning journey. Itu juga yang selalu aku bilang sama diri aku gitu. Maksudnya kalau aku mulai merasa kayaknya udah deh, nggak boleh tuh aku merasa mikir kayak gitu teman-teman. Jadi dan menurut aku bahkan belajar tuh bisa dari siapapun. Jadi bahkan kita saat ini yang kita sedang lakukan di sini tuh lagi belajar bersama kali ya menurut aku. Aku mungkin belajar gimana caranya sharing melalui online juga. Nah teman-teman mungkin ini ibaratnya aku sharing pengalaman. Kira-kira kayak gitu kali ya. Makanya penting banget untuk selalu sharpen your kompetensi. Jadi mungkin kalau nanti job hunt ada kelas-kelas lagi, boleh tuh mungkin teman-teman bisa meningkatkan lagi gitu ya, mungkin ikut-ikut lagi. Gitu, kira-kira untuk upgrade yourself. Nah, kita masuk ke prepare a great CV terlebih dahulu. Gimana sih supaya CV kita tuh bagus gitu ya, atau ibaratnya CV kita itu bisa menghantarkan kita ke interview gitu. Oke, nah waktu kalian melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang muncul di pikiran kalian nih? Ada yang tidak tahu ini logo apa mungkin? Tahu, Kak. Tahu ya? Semuanya tahu lah ya harusnya ya. Jadi kalau kita lihat logo ini, pasti yang muncul dalam pikiran kita adalah sosial media gitu ya, Instagram tepatnya. Dimana mungkin kita saling ini ya, sharing aktivitas, sharing macam-macam gitu, semuanya di-sharing. Nah, jadi sama kita tuh ibaratnya Instagram itu kita tuh kayak personal branding-nya kita lah ya. Bisa dibilang Instagram itu orang-orang bisa melihat sedikit tentang kita gitu. Nah, yang menarik di sini sebenarnya menurut aku nih kayak booming banget, dan kalau mungkin yang cewek-cewek kali ya, mungkin Instagramnya ada yang dibagusin sampai sedemikian rupa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bahkan download preview, kita pastiin semua warnanya sesuai, captionnya juga bagus, kira-kira kayak gitu kan ya. Benar-benar supaya menarik perhatian seseorang sedemikian rupa, kita tuh mau dianggap sama orang lain seperti apa sih gitu ya. Itu kita bicara personal branding.
Personal branding adalah bagaimana kita membrand diri kita untuk dilihat orang lain gitu. Sama kayak Instagram, CV kita adalah profesional personal branding kita. Jadi CV itu nggak sekedar ibaratnya syarat untuk melamar pekerjaan. CV adalah personal branding yang akan digunakan untuk memproyeksikan diri kalian. Jadi biasanya tuh CV digunakan untuk melihat anak ini nih seperti apa gitu. Makanya penting untuk kita membuat kurikulum vitae-nya dengan serius gitu ya. Karena jadi ibaratnya kalau Instagram-nya kita bisa bikin sedemikian bagus, kenapa CV kita enggak? Gitu kali ya kira-kira yang mau aku share di sini. Nah, satu hal yang menarik, jadi ini aku kemarin sempat nyari-nyari juga di ibaratnya ternyata ada penelitian yang mungkin ini bukan di Indonesia sebetulnya, tapi katanya ini aku dapetnya dari Harvard Business Review kalau nggak salah hasilnya. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh rekrutmen untuk mendesain ini dia mau panggil anak ini atau enggak berdasarkan CV ya. Ternyata cuma butuh 7 detik loh teman-teman untuk dia menentukan ini oke atau enggak. Nah, makanya menyadari fakta ini, gimana caranya kita bikin CV kalian dalam 7 detik bisa menarik perhatian interviewer gitu, bisa menarik perhatian HR gitu ya, untuk mau tahu atau mau kenal kalian lebih lanjut gitu. Kenapa pentingnya CV? Jadi mungkin ada 2 hal ya jadinya ya, kenapa penting? Karena yang pertama, itu adalah personal branding kalian, jadi kalian ingin dilihat seperti apa itu berdasarkan CV yang kalian berikan kepada perusahaan. Lalu yang kedua, pelamarnya pasti mungkin ada beberapa gitu, nggak mungkin cuman kita-kita aja. Nah, gimana caranya nih? Kita bisa membuat CV yang menarik perhatian atau CV yang bisa ya ibaratnya menarik untuk dipanggil lebih lanjut. Kira-kira kayak gitu kali ya. Nah, jadi menurut aku itu adalah mindset yang harus kita punya. Nah, mindset apa lagi sih yang perlu kita punya selain yang tadi? Ini sama ya. Jadi pastikan CV adalah personal branding kita. Jadi kita lebih hati-hati membuatnya. Jadi kayak seolah lagi mau bikin caption Instagram kita gitu ya. Terus yang kedua, coba tempatkan diri kalian seolah sebagai rekrutmennya. Maksudnya seperti apa? Kita punya mindset kira-kira kalau kalian baca CV kalian sendiri gitu ya, kalian tertarik nggak ya buat manggil orang ini? Kira-kira kayak gitu. CV kalian nih udah enak belum sih dibacanya? Menarik nggak ya? Nah, waktu kita punya empati seperti itu, minimal itu membantu kita buat lihat sebenarnya CV yang diharapkan tuh seperti apa sih? Gitu. Terus menurut aku, hiring itu bicara soal kita lagi menjual diri kita gitu ya, mempresentasikan diri kita. Nah, sayangnya beberapa orang kadang salah nih. Jadi proses hiring atau CV bukan digunakan sebagai kesempatan untuk ibaratnya memperkenalkan atau ibaratnya memasarkan diri kita, tapi jadinya malah menceritakan perjalanan hidupnya gitu dari awal sampai akhir. Nah, makanya penting banget buat kita tahu informasi-informasi apa saja sih yang harus diberikan, yang ada di CV, dan juga informasi apa saja yang sebaiknya tidak ada di CV. Gitu. Nah, kalau misalnya informasi yang sebaiknya tidak di CV yang kadang aku lihat dicantumkan, itu kadang ada beberapa orang yang kadang mencantumkan tinggi badannya, atau mungkin kadang nulis misalnya berat badannya, jumlah anaknya, atau mungkin hal-hal seperti hobinya tuh ditulis di CV tuh, dijelasin hobinya apa, suka makanan favorit apa. Nah, itu adalah informasi-informasi yang sebetulnya sebaiknya tidak diberikan di CV. Nah, selain itu, informasi lain yang sebaiknya tidak dituliskan di CV adalah current salary kalian. Jadi, salary itu sebaiknya nggak ditulis di CV, tapi kalau diminta di form perusahaan memang harus ditulis. Tapi kalau di CV sebaiknya jangan, karena salary itu kan sifatnya confidential gitu ya. Itu pasti sesuatu yang ibaratnya rahasianya kalian gitu. Kalau misalnya bijaksana nih, atau mungkin nggak bocor gitu, bayangin kalau CV yang udah kalian tulis informasi yang menurut kalian berharga, terus bocor nih ke orang lain, itu kan jadinya nggak nice gitu kan. Jadi menurut aku informasi yang sifatnya confidential juga sebaiknya tidak dituliskan. Selain informasi tadi ya, informasi yang kurang sejalan dengan CV. Nah, terus informasi apa sih yang perlu ada di CV? Yang pasti harus ada biodata, misalnya kayak nama gitu ya, nomor handphone, dan email, itu penting banget ada di CV. Nah, entah kenapa belakangan ini ada beberapa orang yang kadang memberikan CV tapi nggak ada nomor handphonenya.
Karena mungkin kayaknya lebih nyaman dihubungi lewat email. Nah, memang beberapa orang memang nggak nyaman dikontaknya lewat telepon. Tapi pada kenyataannya selama hiring proses, biasanya tuh lebih banyak biasanya akan email dan telepon nih teman-teman. Malah kadang udah mulai pakai WA juga atau ibaratnya sosial media untuk nge-remind kandidatnya. Nah, itu sih, jadi kayak kadang kita perlu fleksibel juga, nggak apa-apa, karena kalau nomor handphone kan setidaknya bukan kayak salary yang sifatnya rahasia banget gitu ya. Nah, makanya kenapa itu hal yang perlu dituliskan. Selain itu tentunya adalah ya perjalanan karir kalian gitu kan ya, karena kan tujuannya di sini untuk menuliskan perjalanan karir. Hal lain yang sebaiknya kadang nggak dituliskan mungkin ya, kalau kalian punya dalam pemilihan penulisan. Jadi misalnya kalian punya pengalaman organisasi dari SMA, sebaiknya organisasi yang lebih banyak kalian fokuskan adalah organisasi saat kalian kuliah nih teman-teman. Atau mungkin yang belakangan dilakukan gitu ya. Kenapa? Supaya CV itu kan ada batasan halamannya ya. Jadi kayak tadi kita lihat kan mungkin rekruter cuman mungkin punya waktu bacanya tuh sekitar 7 detik lah ya, atau ya anggap aja rata-rata 7 sampai 10 detik gitu. Nah, kalau kalian malah fokusnya menuliskan informasi-informasi ibaratnya yang terlalu jauh, yang sudah tidak menggambarkan kalian saat ini, nanti waktunya malah habis di sana. Makanya penting banget buat kita merancang apa sih yang harus dituliskan di CV atau di kurikulum vitae kalian. Gitu. Nah, ini ada tips and trick di mana sih kita membuat CV kita itu memorable. Menurut aku, tailor your CV itu penting, jadi buat CV-nya itu personal. Maksudnya tuh kayak gimana? Jadi ini lebih ke arah pengirimannya sih sebetulnya. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang waktu ngirim CV ke email tuh semua rekrutmen tuh semuanya gitu ya dituliskan gitu. Semuanya ada tuh siapa aja dia ngirim perusahaan apa aja kita tahu gitu kan ya. Itu sebenarnya sangat tidak baik dilakukan. Kenapa? Biasanya akan menurunkan sedikit tuh nilai kalian. Kok kayaknya ini anak beneran mau melamar di perusahaan ini atau yang penting dapat aja ya. Nah, makanya itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan ya. Jadi mengirim CV send to all kayak gitu. Nah, sebenarnya paling penting waktu kalian kirim CV kan ada ibaratnya body emailnya. Nah, body emailnya itu penting buat kalian tuliskan ini perusahaan apa, misalnya kepada siapa, kenapa waktu kalian melakukan personal ini, aku sendiri pun merasa biasanya SR akan kayak punya poin plus gitu buat kalian. Kenapa sih ada poin plusnya? Karena anak ini benar-benar mau tahu tentang perusahaan ini. Nah, makanya tadi penting kan ya, waktu kalian lagi cari tahu tentang perusahaannya, kalian udah mulai cari tahu nih, ibaratnya ini SR-nya siapa, misalnya kalau misalnya tahu, atau ini tuh nanti buat divisi apa. Nah, biasanya memang kayak gini, kayak kalian aja pasti akan suka waktu orang itu tuh bener-bener tertarik gitu, nggak sekedar yang penting ada aja gitu kan ya. Mungkin kayak gini kali ya, kalau kalian misalnya lagi deket gitu ya, mau cari pacar gitu, kalian kan nggak pengen punya pacar yang penting ada aja deh, kenapa nih kamu mau sama aku? Soalnya cuma kamu yang mau sama aku, kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Nah, waktu kalian ngelihat effortnya, itu yang bikin kalian tertarik gitu ya. Nah, sama dengan CV. Waktu kalian kelihatan effortnya, itu biasanya ibaratnya kalian udah punya poin plus sebelum kalian maju ke interview. Nah, selain itu penting juga buat kita punya summary atau kayak penjelasan singkat di CV kita. Jadi kan ada tuh di bagian CV boleh tuh kalian tulisin kayak summary sedikit tentang kalian. Kenapa? Itu sih tadi kalau misalnya CV-nya lagi banyak banget, mereka bisa ngelihat dulu nih kalian orangnya seperti apa, kerjanya di mana, kayak gitu, supaya mereka makin tertarik untuk mempelajari CV kalian lebih lanjut. Terus yang penting, harus membuat CV kalian mudah dibaca. Jadi, aku sangat-sangat tidak menyarankan misalnya kalian tuh bikin CV yang terlalu warna-warni atau misalnya terlalu menggunakan kayak banyak stiker-stiker atau gambar-gambar yang bisa membuat fokusnya tuh berkurang gitu. Kenapa? Pertama, nggak enak maksudnya takutnya jadinya nggak kebaca gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kalian tahu beberapa perusahaan itu sudah mulai menggunakan application tracking system nih teman-teman, atau ATS. Nah, kadang-kadang CV yang terlalu banyak warna dan gambar-gambarnya, itu bisa membuat CV kalian nggak kebaca. Nah, waktu CV kalian nggak kebaca, ATS itu akan tidak menyarankan CV kalian untuk dikasih ke recruiter. Nah, kadang biasanya jadi ibaratnya ada 3 kolom tuh biasanya kalau di ATS. Yang pertama itu semua CV yang masuk,
Yang kedua itu recommended, yang sisanya tuh yang di-reject gitu lah ya. Jadi ibaratnya waktu CV kalian nggak kebaca, dia cuma akan ada di tempat yang A nih, tempat semua CV masuk. Nah, recruiter itu biasanya fokusnya di recommended. Makanya kenapa kita penting membuat CV kita itu mudah dibaca atau enak dibaca dan nggak terlalu banyak warna-warna supaya lolos ATS-nya. Gitu. Nah, selain itu, supaya membuat CV kalian readable, kalau misalnya kalian mengirimkan yang melalui email, penting untuk selalu membuat CV kalian dalam formatnya harus PDF ya, teman-teman. Jadi formatnya jangan Word atau format yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya Word, takutnya di komputer lain tuh nggak ada fontnya atau menyebabkan adanya permasalahan. Tapi kalau PDF kan enggak. Makanya paling penting banget, pokoknya CV yang hendak dikirimkan itu dibuat jadi PDF dulu aja. Nah, yang selain yang readable ini, aku juga mau sharing tentang eye level CV. Nah, eye level CV itu maksudnya seperti apa sih? Jadi, waktu kalian ngelihat laptop kalian, yang eye level adalah kata-kata pertama yang kelihatan di mata kalian. Itu kita bicara eye level. Jadi di eye level CV kalian yang bisa kalian lihat oleh mata, itu kalian tuliskan informasi-informasi yang mendukung. Misalnya skill, atau mungkin achievement kalian, atau ya nomor handphone, email tuh sebaiknya di tempat yang kelihatan, jangan terlalu bawah atau apa, sebenarnya di atas juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ibaratnya waktu siapa tahu ya dia skillnya lihat achievementnya langsung mau telepon gitu ya. Jadi di eye level adalah informasi yang kalian rasa bisa menjual diri kalian. Terus yang keempat, paling penting dalam CV adalah hindari generic term. Kayak misalnya hindari kata-kata yang umum gitu. Yang bikin kadang rekruter merasa ini dia Google aja gitu kan ya. Jadi kalau kalian misalnya kan kayak download template CV gitu kan, ada tuh tulisannya. Nah itu maksudnya generic term kayak gitu kali ya. Jadi CV semua orang gitu. Biasanya kata-kata yang sering tuh kayak result driven, excellent communication skill, dan juga team player. Ini biasanya sering digunakan. Terus kalian misalnya bilang, tapi Kak emang itu kelebihan aku. Nah gimana dong? Nah misalnya kalian bisa bilang, misalnya kalian lebih jelas tentang team player itu seperti apa. Misalnya kalian a good negotiator di tim gitu ya. Misalnya kalian adalah orang yang menyenangkan dalam tim. Nah jadi dibikin kata-katanya tuh lebih, nggak apa-apa, lebih panjang, tapi justru lebih ada sisi personalnya. Kayak gitu. Terus yang kelima, itu be selektif. Nah, be selektif ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya be selektif di sini adalah selektif dalam menentukan informasi-informasi apa saja yang perlu dituliskan atau tidak. Kenapa? Kayak tadi, mungkin CV tuh paling banyak itu kan 2-3 halaman ya. Sebenarnya 2 lah, halaman tuh udah banyak gitu sebetulnya kalau untuk CV ya, kalau kita bicara CV. Nah, kalau kalian nggak selektif, kayak misalnya menuliskan pengalaman di organisasi waktu SMA, atau kalian misalnya menuliskan terlalu detail tentang sesuatu. Biasanya waktu kayak ibaratnya nggak semua orang suka membaca gitu kali ya, anggap aja. Nah kalau kalian ketemu rekruternya yang nggak tertarik baca karena semuanya tulisannya kalimat, takutnya nanti CV-nya malah di skip gitu. Makanya penting banget buat kita lebih selektif, pengaturannya juga pas, enak dilihat, sehingga ibaratnya memudahkan seseorang membaca dan kalau tertarik langsung bisa menarik kalian. Nah, menurut aku hal yang penting juga, waktu kalian menulis CV, fokus sama specific result. Jadi perlu tuh nulis achievement kalian juga sebenarnya di CV, teman-teman. Nah, kadang-kadang orang-orang tuh fokusnya kayak job description kali ya. Sebenarnya itu penting buat kalian menjelaskan job description kalian, karena kan untuk perusahaan kira-kira melihat apa aja sih yang pernah kalian kerjakan. Nah, mungkin job description ini biasanya di organisasi kan juga, kalau mungkin ada yang punya pengalaman organisasi kan kalian juga jelasin tuh di organisasi ngapain aja. Nah, selain menjelaskan apa saja yang dilakukan di organisasi, penting juga menuliskan achievement yang kalian udah dapatkan di organisasi. Nah, kenapa sih itu penting tuh menuliskan itu semua? Karena ya ibaratnya minimal itu akan masuk ke alam bawah sadarnya rekruter, oh anak ini aja achieve loh di tempat sebelumnya, berarti ada kemungkinan dia achieve juga waktu melakukan tanggung jawab ini. Kira-kira kayak gitu kali ya tujuannya menuliskan achievement. Cuma bukan berarti di sini aku menyarankan teman-teman untuk bluffing, enggak ya, tapi tetap ini mungkin, tapi kalau memang kalian punya achievement, misalnya selama di organisasi, punya keberhasilan, misalnya ada yang kalian cari dana, terus dananya berhasil, itu nggak apa-apa misalnya untuk dituliskan, atau selama internship, kalian punya achievement tertentu, magang, nah itu menurut aku penting untuk dituliskan. Kalau memang resultnya bisa dituliskan dalam bentuk angka, setahu aku angka itu lebih baik karena akan punya power gitu teman-teman. Maksudnya power tuh gimana?
Jadi balik lagi, CV itu kan untuk memproyeksi diri kalian gitu ya. Jadi kayak, jadi ibaratnya mereka bisa melihat result-nya tuh seperti apa sih. Jadi ketimbang misalnya kita selalu cuma bilang, oh kita berhasil memenuhi target sales gitu ya. Bisa dibilang, misalnya berhasil memenuhi target sebesar berapa. Itu kan kayak lebih powerful gitu ya, kalau cuma bilang berhasil aja. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena balik lagi mindset-nya adalah saingannya mungkin banyak banget. Setahu aku, satu posisi itu rata-rata perusahaan tuh bisa menerima, maksudnya untuk apalagi posisi-posisi yang ibaratnya sekarang lagi booming gitu ya. Satu perusahaan mungkin paling sedikit bisa terima 200 sampai mungkin 5.000 CV. Nah, gimana caranya nih CV kalian paling menonjol menurut aku, dan jadi aku tanya-tanya juga ke teman-teman rekruter yang lain, CV apa sih yang biasanya mereka lebih tertarik untuk proses. Nah, biasanya ada ininya nih. Jadi enak dilihat juga, udah tahu kira-kira achievement-nya apa, dan ibaratnya waktu kita melihat anak itu bisa sharing achievement-nya, minimal kan dia tahu ya, dia di tempat kerja yang sebelumnya berhasil, harusnya di sini juga berhasil. Kira-kira itu kali ya, how to make your CV memorable. Nah, mungkin aku juga mau sharing sedikit soal ATS ya, teman-teman. Jadi, ATS sendiri kan lagi umum digunakan. Jadi, itu ibaratnya perusahaan, jadi waktu kalian, CV kalian masuk ke job karir perusahaan, itu akan ada ibaratnya artificial intelligence-nya atau robotnya dulu sebelum nanti ke recruiter nih, teman-teman. Makanya tadi bisa dipisahkan recommended atau enggak. Nah, cara supaya lolos dari ATS tuh apa aja sih gitu ya. Yang pertama kan tadi, buatnya tuh CV justru jangan terlalu banyak warna atau terlalu banyak gambar gitu. Sebenarnya kadang kayak CV yang penjabaran aja tuh nggak apa-apa gitu sebetulnya. Kalau sekarang ya kelihatannya trennya ya, karena trennya tuh lebih ke sana. Terus yang kedua, ATS itu akan menyesuaikan dari job description, teman-teman. Contohnya mungkin yang gampang kalau aku ambilnya, misalnya kayak IT gitu ya. Kalau IT kan ada tuh, misalnya skills-nya harus bisa Java, atau skills-nya harus bisa ini, atau mungkin yang teman-teman UI gitu ya, desain gitu ya misalnya, harus bisa Adobe Photoshop, Adobe ini. Nah, biasanya ATS itu akan membaca dari sana. Jadi waktu di CV kalian tuliskan skill kalian apa saja, kadang waktu ada skills tersebut di CV, nilai rekomendasi ATS kalian akan menjadi lebih tinggi gitu. Jadi cara kerjanya ATS tuh kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dia tuh kayak membaca apa yang dimasukin job description-nya, nanti dari job description itu akan ditarik jadi skill-skill. Nah, dari skill itu mereka akan membuat nilainya. Nah, selain skills juga pengalaman kerja, segala macam juga dimasukin lah ya untuk penambahan poin segala macam. Jadi makanya kalau kadang ya, kalau kalian misalnya lihat, oh ada pengalamannya harus butuh misalnya berapa tahun. Nah, itu biasanya juga perlu tuh untuk dilihat gitu. Atau oh ini untuk fresh graduate. Biasanya kalau kita tulis open to fresh graduate, biasanya waktu itu benar-benar yang open. Maksudnya pasti bisa tuh, ETS-nya pasti dimatiin pengalaman kerjanya. Lebih banyak fokusnya ke skill-nya. Kurang lebih kayak gitu kali ya untuk membuat CV-nya memorable. Nah, tadi kan mungkin udah sharing CV. Terus mungkin aku kadang-kadang selain CV, hal lain yang kita perlu itu ada cover letter dan juga resume kali ya. Resume atau portofolio. Dan satu lagi sebenarnya portofolio. Nah, jadi kalau CV kan tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Terus cover letter tuh perlu nggak sih? Menurut aku cover letter itu perlu gitu ya. Kalian boleh juga kalian bikin cover letter. Kenapa? Karena kalau CV kan sifatnya sama tuh. Jadi kalian nggak bisa kayak ganti-ganti CV kalian gitu ya. Ngapain juga ya, capek ya ganti-ganti CV terus, bikin CV juga nggak gampang. Nah, yang bisa kalian ubah itu cover letter sebenarnya. Maksudnya cover letter tuh apa, yang tuh perusahaan apa, rekrutmennya tuh siapa, dan kadang kalian tahu ibaratnya lowongannya dari mana tuh kalian bisa tulis di cover letter. Jadi aku sangat tidak menyarankan kalian tuh mengirim langsung ke banyak perusahaan ya kayak tadi. Nah, terus ada yang nanya sih waktu itu, terus gimana kalau perusahaan yang mau dilamar banyak gitu kali ya? Karena kan kita bukan berarti kayak cuman ngelamar 3 perusahaan terus ditungguin terus gitu kan ya. Nah, kalau emang kayak gitu, saran aku sebaiknya kalian pakai mail merge, teman-teman. Jadi kan kalian bisa edit ya kalau mail merge ya. Jadi kayak misalnya di bagian nama perusahaannya kalian edit terus kalian mail merge gitu. Jadi seolah-olah itu kayak personal gitu ya, tapi kalian bisa kirim ke banyak perusahaan. Jadi cover letter pentingnya itu. Terus yang ketiga itu ada namanya resume. Nah, sebetulnya CV dan resume itu kalau di Indonesia tuh mirip, teman-teman. Jadi kayak 11-12 gitu ya. Jadi kadang ada yang pakai CV, ada yang pakai resume. Nah, cuman kalau di tempat lain, biasanya CV itu lebih banyak untuk
kayak pendidikan gitu kali ya. Jadi kayak biasanya dia lebih panjang, makanya 2 sampai 3 halaman. Tapi resume itu kalau di luar itu lebih umum digunakan untuk pelamar kerja. Karena kalau resume itu cuma boleh 1 halaman. Jadi itu baru dikategorikan resume gitu. Jadi benar-benar dia akan fokus hanya kepada pekerjaannya aja atau jadi berarti pekerjaannya aja atau achievement-nya. Nah, biasanya untuk teman-teman fresh graduate sebetulnya lebih disarankan pakai CV karena CV kan lebih panjang. Kalian lebih bisa mendeskripsikan diri kalian kayak gitu ya. Karena biasanya kalau kita cari teman-teman yang ibaratnya cari yang fresh graduate atau misalnya ini dia di pengalaman yang baru di situ, biasanya kita fokus mencari tahu potensinya, lebih detail tentang skill-nya, kayak gitu kali ya. Cuma mungkin kalau yang udah experience, nggak apa-apa kalau kalian mungkin fokusnya di resume, biar maksudnya kalian pengen menonjolkan selama pekerjaan aja. Jadi ya pakailah sesuai kebutuhan gitu kali. Ini ibaratnya kalian boleh bikin tiga-tiganya, tinggal digunakan di saat yang tepat. Gitu. Jadi saran aku sih sebenarnya juga perlu nih kalian bikin dari sekarang, karena kan kadang ada perusahaan yang mintanya CV, ada yang mintanya resume, ada yang mintanya cover letter. Tergantung kalian mau pakai yang mana gitu. Nah, sebelum di sini mungkin aku juga mau sharing soal portofolio karena ternyata di sini tuh banyak yang dari content writer, UX writer dan juga mungkin dari UI gitu ya, digital marketing dan sebagainya. Nah, biasanya untuk posisi-posisi yang ada kaitannya sama desain, seni gitu ya, itu penting banget kalian punya portofolio juga. Biasanya akan diminta untuk melampirkan portofolio. Nah, portofolio ini tujuannya untuk apa sih? Karena kalau misalnya kita ngelihat desain atau cara penulisan, itu kan setiap orang punya taste-nya masing-masing gitu ya. Bukan nggak ada yang gimana ya, nggak kayak matematika yang pokoknya kalau kayak gini 8 gitu kan, nggak kayak gitu ya. Makanya penting banget buat kalian bikin portofolio. Jadi portofolio itu pada dasarnya isinya adalah kumpulan dari ini kalian lah ya, kumpulan dari hasil karya kalian. Biasanya portofolio saat ini ada 2, bisa dibuat secara online atau misalnya dibuat ya modelnya kayak PDF gitu atau PPT gitu ya. Bisa juga dua-duanya boleh dipilih sesuai yang paling sesuai buat kalian. Saran aku kalau kalian memang mau pursue karir di sana, buat aja portofolionya dari sekarang. Jadi ibaratnya CV, cover letter, resume, dan portofolio kalian tuh kalian taruh satu folder. Jadi kapanpun dibutuhkan tuh selalu ada gitu kali ya. Jadi kalian nggak capek setiap kali mau lamar kerja mesti bikin lagi. Menurut aku itu sih kenapa penting. Begitu dari sekarang, portofolio juga penting banget karena mereka akan menilai di sana. Dan setahu aku buat ke teman-teman yang biasa cari desain, kita biasanya akan minta mereka melampirkan portofolio mereka. Nah, kadang-kadang banyak orang-orang yang melampirkan portofolio karena kadang tengah waktu untuk pelamaran kan mepet ya. Terus mungkin dia nggak sempat bikin portofolio. Jadinya nggak dilampirkan di sana. Nah, dampaknya apa sih? Ya bisa jadi dia jadinya apa ya, ada orang lain yang lebih unggul gitu dari dia yang udah punya portofolio. Jadi menurut aku penting banget buat punya portofolio karena biasanya itu untuk digunakan terutama untuk yang desain dan juga yang kawan-kawan gitu ya. Untuk ibaratnya menilai skill mereka gitu sih. Untuk memvalidasi apa yang kalian tulis di CV kalian. Kayak itu sih pentingnya portofolio. Termasuk yang content writer tuh juga penting karena kan kayak cara penulisan kan juga punya taste ya. Balik lagi tadi mungkin kalian pernah bikin artikel atau apa, kalian bisa kasih tuh cuplikannya gitu ya, ringkasan ceritanya dan juga linknya. Jadi kan dia bisa ibaratnya kalau mau baca lebih detail kan bisa lihat di sana. Kayak gitu. Terus mungkin ada juga yang bukan posisi yang kaitannya sama desain. Masih perlu nggak ya bikin portofolio? Nah, menurut aku bikin portofolio itu tetap perlu, bahkan kalaupun posisinya HR gitu kali ya. Kenapa? Sebenarnya portofolio itu tuh gini, kayak interview pun waktunya kan nggak banyak ya. Interview tuh biasanya berapa lama sih? Paling 30 menit sampai 1 jam. Nah, waktu kalian juga sharing portofolio kalian, mereka bisa mencari skill atau informasi yang tidak dituliskan atau tidak tergali selama interview. Kurang lebih kayak gitu kali ya pentingnya portofolio. Nah, itu tadi kira-kira perlengkapan perangnya gitu ya. Jadi kalau kalian udah punya 4-4-nya, terus akhirnya dipanggil, sekarang kita mau bahas terkait interview. Menurut aku tuh mungkin interview yang paling bikin deg-degan kali ya. Kalau menurut aku ya, aku pun suka deg-degan kalau interview. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa proses interviewnya berlangsung dengan baik, bisa excel dan juga oke lah selama interview. Balik lagi, kita harus punya mindset yang tepat. Mindsetnya apa? Yang tadi aku bilang,
sadari bahwa kita itu berharga dan punya banyak potensi. Waktu kita menyadari hal-hal tersebut, itu akan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Nah, waktu kita makin percaya diri selama proses interview dilakukan, kalian akan jadi lebih lancar biasanya interviewnya. Karena waktu gimana ya, kayak pikiran kita itu sangat mempengaruhi loh kadang-kadang pekerjaan kalian. Kayak waktu kita berpikir kita pasti gagal, atau kita nggak mungkin bisa, jadinya jadi nggak bisa. Dan itu menurut aku yang benar. Itu secara teori memang terbukti gitu. Terus yang kedua, selalu sadari bahwa proses ini tuh simbiosis mutualisme. Maksudnya tuh gimana? Balik lagi, bukan cuma kalian yang butuh pekerjaan, tapi perusahaan pun butuh karyawan. Jadi jangan kayak merasa jadi deg-degan atau gugup gitu ya. Anggap aja mereka juga butuh kalian kok gitu. Jadinya biar kalian tuh merasa nggak takut gitu ibaratnya. Kalau kamu ada di sini, kamu dipanggil, berarti kan perusahaan memang juga pengen tahu tentang kalian. Dan minimal kalian sudah mengalahkan kompetisi dari CV-CV lain gitu. Jadi harus berbangga sama diri kalian. Nah, menurut aku, selama interview juga kadang-kadang kalian harus bisa untuk mengatur pembicaraannya. Gimana ya? Jadi kadang kalau kita gugup, kita cenderung membiarkan kayak HR aja gitu yang ngarahin pembicaraan mau kemana, ini itu. Nah, waktu kalian misalnya ada nih, tolong perkenalkan diri kalian. Nah, di saat kalian dapat kesempatan di sana, kalian udah jelasin tuh diri kalian kayak gimana, achievement-nya apa, skills-nya apa. Jadi kadang kan beberapa orang mungkin waktu interview jadinya fokusnya ke kegagalan, kekurangan. Nah, padahal balik lagi tujuan interview ini kan tadi ya, kita lagi mau sell ourselves. Nah, kalau kita nggak take charge, takutnya waktu interview yang tadi mungkin 30 atau cuma 1 jam, 20 menitnya atau 10 menitnya kepake untuk malah menceritakan hal yang kurang positif tentang diri kalian. Makanya penting juga buat kita tuh sadar pokoknya ini tuh lagi mau jualan gitu kira-kira lah ya. Nah, makanya itu maksudnya kayak inilah ya. Jadi intinya kayak kita harus share juga apa yang positif dan apa yang bisa kita lakukan buat perusahaan. Terus balik lagi ya, kalau kita udah pede, ibaratnya sama waktu kita aja nggak yakin sama diri kalian, gimana caranya orang lain mau yakin? Sama dalam proses interview, gitu. Nah, kalau kita udah punya mindset yang tepat, abis itu apa lagi nih? Balik lagi, selalu kita harus prepare gitu ya. Jadi kayak udah pas ini sebelum interview ya, maksudnya ya, kalian misalnya udah dipanggil nih, interview. Kalian siapin lagi resume and portfolio-nya, terus latihan untuk sharing-nya. Kenapa sih menurut aku perlu latihan? Jujur aja kadang biarpun udah pernah interview berapa kali pun, kadang-kadang gugup waktu interview. Nah, kalau gugup waktu interview kadang-kadang tuh jadi ngeblank, ya kan ya? Jadi kayak bingung mau ngomong apa. Nah, waktu kalian udah latihan, kalian ibaratnya udah latihannya tuh gimana sih maksudnya? Jadi kayak misalnya kalian udah tahu. Oke, kita jadi lanjut lagi. Penting banget buat kita latihan karena tadi biar kalian nggak gugup sebenarnya untuk waktu tadinya pas wawancara. Terus yang penting juga memperhatikan ini ya, internet juga nih. Kayak karena apalagi terutama lagi online kayak gini. Jadi sering banget takutnya waktu interview tuh malah ibaratnya internetnya mati atau gimana. Jadi penting banget buat kita jaga-jaga gitu. Terutama kalau interview kan nggak enak gitu ya. Misalnya waktu 30 menit terus ada kendala jaringan 10 menit gitu. Ini kan waktu kalian habis. Makanya penting khususnya untuk sekarang untuk prepare internetnya. Nah, yang kedua, formulate a strategy kali ya. Maksudnya formulate a strategy ini tuh gimana sih? Jadi kayak tadi kan ya aku udah sempat share, perusahaan itu cari orang-orang yang DNA dan culture-nya sama gitu kali ya. Nah, makanya waktu kalian udah baca nih strategi gimana, kalian bisa cari tahu sebenarnya DNA perusahaannya apa, terus juga perusahaannya seperti apa. Selain itu, maksudnya membayangkan ini kayak gini, terutama mungkin buat teman-teman kalau misalnya yang nggak pas online gitu ya, misalnya perusahaannya di daerah A atau di daerah B, kita udah ngebayangin nih kayaknya kalau ke sana jalannya naik apa, terus kesananya gimana. Nah, kalau online mungkin kayak nantinya akan pakai fitur apa, terus juga seperti apa di-download dulu, segala macam, supaya meminimalisir adanya gangguan-gangguan selama proses interview. Kayak gini, kalau misalnya proses interviewnya kan kadang, ini apalagi misalnya kayak contohnya misalnya di Jakarta gitu ya, itu kan macet banget gitu. Misalnya kalau interviewnya onsite, kalian udah siapin nih spare waktunya, segala macam. Jadi jangan sampai
telat. Kira-kira itu sih yang dimaksud dari strategi di sini. Nah, paling penting first impression itu important. Nah, maksudnya first impression tuh apa sih? Jadi di awal-awal waktu kalian lagi kenalan, memperkenalkan diri, itu penting banget. Ibaratnya kalau kalian udah memenangkan 5 menit pertama, kalian bisa memenangkan sesi interview selanjutnya. First impression tuh kadang kalau anaknya nice gitu ya, kayaknya enak nih diajak ngobrol. Nah, biasanya tuh akan membuat proses interviewnya berjalan smooth gitu. Nah, yang keempat, balik lagi, aku selalu ingetin bahwa ini bicara soal sell yourself. Jadi, menceritakan atau tentang diri kalian, gitu ya. Jadi, jangan sampai ini malah terlalu ke deskripsi, segala macam. Yang kelima, selalu jaga-jaga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kayak, misalnya pertanyaan yang sulit tuh apa ya? Kayak contohnya ya, ke 5 tahun ke depan kalian mau ngapain, terus menceritakan apa sih yang masih perlu di-improve dari kalian. Nah, itu kalian udah bisa prepare juga. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sulit yang umum ditanyakan. Kayak gitu. Nah, yang keenam, be flexible. Bisa jadi persiapan kita udah matang banget, tapi pertanyaan yang kita siapin nggak keluar. Itu bisa jadi banget. Dari saat itu, kalian nggak usah panik, jalani aja. Makanya penting banget buat kita tuh bangga sama diri kita dulu, tahu potensi dalam kita apa, karena waktu kita merasa, ya balik lagi kayak gitu ya, aku sangat-sangat menekankan kalau biar kita tuh merasa kita tuh berharga. Karena waktu kita kayak gitu, kita jadinya bisa sharing tentang diri kita lebih baik. Nah, ini tuh mungkin hal yang aku untungnya pelajari di perjalanan aku mencari pekerjaan dulu kali ya, teman-teman. Aku sadar banget, jadi waktu itu pernah lah ya, waktu nyari kerja mungkin sama ya, ada saat-saat kayaknya udah nyari ke sana-sini, udah beberapa bulan, tapi kok tetap aja kayaknya belum dapat perusahaan yang tepat, kayak gitu ya. Nah, di saat waktu itu aku lagi agak putus asa, jadi aku tuh kayak punya mentor yang cerita gitu, bahwa anggap aja diri kita itu kayak berlian gitu kali ya. Jadi apapun kondisi kita, apapun masalahnya, kita tuh berharga gitu. Di saat kita punya perasaan seperti itu, kita tuh akan lebih sayang buat diri kita. Jadi apapun yang terjadi, case well done gitu ya ke diri sendiri. Karena tadi ya pas hiring kadang panjang dan melelahkan. Makanya penting banget kita juga mengapresiasi diri kita. Nah, tadi sedikit tentang interview gitu ya. Terus setelah interview kayak gimana nih? Menurut aku setelah interview ya udah, saatnya kita berserah gitu ya. Di saatnya kita tuh ya udah mensyukuri apa yang sudah terjadi gitu dan menunggu yang terbaik. Jadi waktu after the war penting banget buat kita bangga nih sama diri kita karena tadi ya kita udah melakukan yang terbaik, kita udah berusaha semaksimal mungkin, apapun resultnya kita harus bersyukur gitu kali ya. Terus penting juga buat mengucapkan terima kasih karena little appreciation bisa jadi punya significant impact. Ini yang aku dapetin waktu itu, ini cuma diceritain dari salah satu user aku kali ya, waktu itu sempat lagi nyari, sebenarnya ini aku bukan aku nyari sih, tapi dia tuh lagi cari seorang people development intern gitu. Jadi ada 3 kandidat, semuanya bagus-bagus. Nah, kandidat yang dipilih tuh sebenarnya lebih ke arah karena kandidat ini say thanks, terus ada apresiasi, dan itu bikin dia jadinya lebih senang. Dan yang ketiga, mungkin you keep your perseverance, jadi jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu, siapa tahu next-nya adalah ibaratnya perusahaan yang selanjutnya yang terbaik. Gitu. Nah, untuk menekankan yang perseverance, teman-teman ada yang tahu kintsugi ini nggak ya? Kintsugi ini tuh kayak istilah yang digunakan di Jepang, di mana kalau ada barang yang pecah gitu ya, apalagi keramik, biasanya mereka akan memperbaikinya dengan kayak ada emas, jadi justru disatukannya dengan emas. Nah, sama kayak kita, setiap peristiwa yang kita alami, mau itu mungkin peristiwa yang nggak enak, atau mungkin kadang hal-hal yang berat, anggap aja itu sebagai kintsugi dalam hidup kita kali ya, yang bikin kita justru semakin berharga. Gitu. Nah, misalnya, tadi kan kalau misalnya lagi nunggu gitu ya, nah kalau misalnya untuk close the deals, menurut aku penting banget buat kita, ibaratnya kalau misalnya udah di-offer, apa aja sih harus diperhatiin? Menurut aku paling penting perhatiin status yang akan diberikan, maksudnya status karyawannya itu seperti apa, masa percobaannya berapa lama, sifatnya probation atau kontrak, lalu waktu kalian share gaji, jangan cuma fokus sama paycheck-nya aja, atau monthly salary yang kalian terima, tapi lebih ke kompensasi and benefit. Jadi lebih ke arah salary, terus juga asuransi, terus bonus, THR, dan sebagainya. Kayak gitu kali ya tentang how to close the deals-nya tuh seperti apa. Jadi harus lebih hati-hati dan juga cari tahu juga nih untuk ibaratnya deals-deals-nya. Nah,
Kira-kira itu sih untuk sharing aku hari ini gitu ya, sesuai dengan ininya juga. Nah, seperti yang mungkin udah di-share juga sama Salsa, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh